Udah. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peningkatan efektivitas penyuluhan untuk mengatasi tantangan masa depan. Jadi, penyuluhan yang efektif dapat membantu masyarakat memahami tantangan masa depan, mendorong, mencegah, dan menawarkan solusi proaktif. Kemudian, efektivitas penyuluhan dapat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat sasaran. Dan juga, penyuluhan yang baik meningkatkan keterlibatan masyarakat, membuat mereka lebih terlibat dalam upaya mengatasi tantangan masa depan. Selanjutnya, dengan meningkatnya efektivitas penyuluhan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih siap dan tanggap terhadap tantangan masa depan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi apa-apa aja sih peningkatan efektivitas penyuluhan itu? Yang pertama kita akan pelajari tentang konteks tantangan masa depan, kemudian ada analisis tentang tantangan masa depan, selanjutnya ada penguatan kompetensi penyuluh, kemudian ada strategi peningkatan efektivitas penyuluhan. Yang pertama itu adalah konteks tantangan masa depan dalam penyuluhan, di mana perubahan sosial dan teknologi juga menyebabkan salah satu tantangan untuk masa depan, yaitu yang berdampak perubahan sosial dan teknologi terhadap cara masyarakat menerima informasi. Kemudian ada ketidaksetaraan akses informasi, di mana masalah ketidaksetaraan ini dalam akses terhadap informasi memerlukan pendekatan inklusif. Selanjutnya ada keterlibatan generasi muda, di mana tantangan dalam mengaitkan generasi muda dengan penyuluh secara relevan. Dan selanjutnya ada hmm, kemudian ada perubahan iklim dan pertanian, yaitu untuk membutuhkan penyuluh yang adaptif. Kemudian ada kondisi ekonomi dan pengangguran, di mana penyuluh untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan atau menghadapi tantangan masa depan. Oke teman-teman, kita lanjut. Ada analisis tantangan masa depan, yaitu untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, kemudian tinjauan dampak terhadap penyuluhan. Yang pertama ada perubahan cepat dalam teknologi, di mana menyebabkan kesenjangan akses informasi, memerlukan penyuluhan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya, itu ada globalisasi dan multikulturalisme, di mana menyebabkan kompleksitas dalam penyampaian informasi, menekankan pentingnya penyuluhan lintas budaya. Dan selanjutnya ini ada pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi, di mana mengharuskan penyuluhan untuk mengikuti perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Oke, selanjutnya ada ketidakpastian ekonomi, yaitu menyulitkan implementasi perubahan, memerlukan strategi penyuluhan yang mempertimbangkan situasi ekonomi yang tidak pasti. Selanjutnya ada keterlibatan generasi muda, di mana kita harus mengharuskan pendekatan yang menarik dan relevan untuk mempertahankan minat generasi muda dalam penyuluhan. Untuk selanjutnya itu adalah penguatan kompetensi penyuluh, yaitu diadakannya pelatihan dan pengembangan keterampilan pemahaman mendalam terhadap isu-isu terkini, di mana penyuluh itu harus kita beli pelatihan keterampilan komunikasi, yaitu untuk mengembangkan kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi secara jelas dan menarik. Selanjutnya adalah pemahaman teknologi, yaitu untuk memastikan penyuluh memahami teknologi terkini yang relevan dengan penyuluhan. Selanjutnya ada pengetahuan mendalam tentang tantangan, yaitu melibatkan penyuluh dalam pelatihan mendalam mengenai isu-isu lingkungan yang terkini dengan cara mengatasinya.
Selanjutnya, ada teknologi dan media sosial, di mana penyuluh harus mempelajari tentang teknologi dan media sosial untuk melatih penyuluh menggunakan teknologi dan media sosial dalam penyuluhan. Selanjutnya ada pelatihan keterampilan evaluasi, yaitu untuk memastikan penyuluh dapat mengevaluasi dampak penyuluhan dan melakukan perubahan yang diperlukan. Yang terakhir ada pelatihan peningkatan keterampilan pemecahan masalah, di mana itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan penyuluh dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di lapangan. Selanjutnya, penguatan kompetensi penyuluh melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi kunci dalam memastikan penyuluhan dapat mengatasi tantangan masa depan dengan lebih efektif. Salah satunya adalah memberikan pemahaman terhadap perubahan sosial dan ekonomi, menyediakan wawasan mendalam terkait perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat sasarannya. Kemudian adalah pelatihan manajemen waktu dan organisasi. Itu memberikan pelatihan untuk meningkatkan manajemen waktu dan organisasi penyuluh. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan riset. Itu di mana melatih penyuluh dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendukung penyuluhan yang berbasis bukti. Dan selanjutnya adalah keterampilan kolaborasi dan kemitraan, di mana diharapkan penyuluh memperkuat keterampilan dalam membangun kolaborasi dan kemitraan dengan pihak terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi peningkatan efektivitas, yaitu rencana aksi untuk mengatasi tantangan, kemudian penggunaan teknologi dan inovasi. Yang pertama itu kita bisa memberikan pelatihan virtual untuk masyarakat, yaitu mengadakan pelatihan virtual yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kemudian ada manfaat platform konversi daring, itu analisis data untuk pemahaman lebih baik. Kemudian ada menggunakan analisis data untuk memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat sehingga penyuluh dapat disesuaikan dengan lebih baik. Ada juga pengembangan aplikasi khusus tantangan lokal, di mana kita membuat aplikasi khusus yang menargetkan tantangan khusus di suatu daerah, memastikan relevansi informasi yang kita dapatkan. Kemudian ada penggunaan teknologi, pengenalan suara, menerapkan teknologi pengenalan suara untuk membantu akses informasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi. Selanjutnya itu kemitraan dengan industri teknologi. Itu kita membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mendukung pengembangan solusi inovatif dalam penyuluhan. Yang terakhir adalah leveraging kecerdasan buatan atau AI. Itu kita memanfaatkan AI untuk memberikan saran dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya adalah penggunaan QR Code untuk akses cepat. Kita menyediakan informasi melalui QR Code yang dapat dengan cepat diakses oleh masyarakat menggunakan ponsel pintar. Kemudian ada juga pelatihan penggunaan aplikasi mobile, menerapkan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian diharapkan penyuluh juga mendapatkan pelatihan daring, yaitu untuk menyelenggarakan pelatihan daring bagi penyuluh dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi teknologi pendidikan. Pengembangan platform seperti e-learning, itu membangun platform e-learning khusus untuk penyuluh agar dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Kemudian ada pergerakan sosialisasi melalui media sosial, yaitu untuk memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dan interaksi langsung dengan masyarakat. Yang terakhir adalah penggunaan augmented reality atau AR, yaitu virtual reality atau VR yang berfungsi untuk menerapkan teknologi AR dan VR dalam penyuluhan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Bye.